Kami menemukan bahwa ada beberapa persoalan selain persoalan sampah, tetapi juga soal kualitas air. Kami terkait dengan itu pepaya itu terlalu kami buat anak-anak yang lalu itu ada sekitar 750-an itu koker. Umat yang masih koperasi sudah 151 dengan jumlah saham sudah 169 juta. Tentu yang sama juga di Kajong. Kalau Kajong malam 1-2 minggu terakhir ini ada perubahan dahsyat. Jadi yang Bapak Uskup bilang pastoral literasi bukan lagi mulai di katedral atau di pusat, tapi justru mulai dari pinggir. Baik teman-teman, tentu itu yang kita coba lihat. Artinya setelah setahun ini apa yang kita pelayan pastoral, tapi juga umat alami, rasakan, yang umat pahami, yang umat rasakan, dan yang umat laksanakan terkait dengan program ekonomi berkelanjutan. Sangat-sangat membantu bagi peningkatan ekonomi masyarakat Provinsi Aceh. Membantu kami dalam pengadaan bahan-bahan dasarnya. Karena pada umumnya umat di provinsi kami ini, khususnya kami ibu-ibu, keterampilannya itu sungguh meyakinkan. Artinya cukup dengan keterampilan mereka bisa membantu pendapatan di dalam keluarga. Program paroki yang pertama yaitu pengembangan ternak babi. Paroki Santo Yusuf Benteng Jawa memiliki 21 ekor babi. Dengan jumlah induk babi 3 ekor, jantan 3 ekor, dan anak babi 15 ekor. Salah satu produk andalan yaitu UMKM Waimane. Bertolak dari kenyataan bahwa di Paroki Benteng Jawa ada begitu banyak pengrajin tuak putih yang terkadang tidak bisa mengakomodir seluruh hasil yang mereka panen setiap hari. Dalam kerjasama dengan UMK kami meracik dan mengelola minuman ini secara profesional melalui fermentasi. Dampaknya yang saya lihat selama ini secara ekonomis kehidupan mereka juga perlahan-lahan terbantu. Lalu di samping itu mereka juga terus memelihara keutuhan alam dengan memelihara raping ini karena raping ini memberi kehidupan untuk mereka. Kami bekerja sama dengan para pengusaha di Labuan Bajo. Dan salah satu yang menjadi titik perhatian kami adalah bagaimana tanggung jawab umat, tanggung jawab petugas pastoral untuk mempertahankan kualitas air itu melalui menanam. Pendasaran secara spiritualitas, kami sebagai Fransiskan yang melihat alam ciptaan sebagai saudara dan saudari, melihat bumi sebagai ibu yang mengasuh dan merawat yang sedang dalam ancaman, maka kami memulai waktu itu melalui sakramen pernikahan awalnya dan kemudian berkembang justru melalui sakramen penerimaan komuni pertama. Kami mewajibkan menanam pohon baik yang berkaitan dengan konservasi mata air maupun dalam 1 tahun terakhir ini pohon buah-buahan yang ditanam entah di mata air, di kebun stasi, di kebun paroki, di kebun sekolah, dan juga di kebun mereka masing-masing. Kami mau mengajak umat untuk menyadari bahwa tanggung jawab memelihara ibu bumi adalah tanggung jawab bersama. Satu hal penting yang kami sadari adalah gerakan ini dimulai dari anak-anak dan remaja serta OMK.
generasi sekarang harus dibekali dari awal untuk memahami persoalan ekologis dan bagaimana mereka didorong untuk mengambil tanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar pohon sakramen, kami juga mendorong mereka untuk memperhatikan masalah sampah. Bagaimana secara sederhana gerakan memilih sampah yang kami wujudkan ketika Jalan Salib Jumat Agung, anak-anak memilih sampah sepanjang perjalanan salib, sehingga kualitas hidup kita semakin baik. Yang kami rasakan itu di bidang kerajinan tenun. Kelompok-kelompok yang kita bentuk itu, yang sudah dibentuk, tinggal kita pendampingan dan menghasilkan itu kain-kain itu dan selendang yang untuk di Paroki Lengkong Ajam itu terkenal dengan selendang leros, topi leros, selendang leros, lalu kain puncak titi. Lalu dari hasil yang mereka kerjakan itu kita bangun jejaring, terutama dengan pelaku wisata, misalnya di Labuan Bajo. Dan itu kita bangun sejak adanya Festival Golokoe, di mana hasil-hasil mereka itu kita bangun kerjasama dengan sana, dengan mereka yang di Labuan Bajo, lalu kain-kain itu kita jual kepada mereka dengan harga yang relatif membantu mereka. Baik, saya melihat bahwa ia mengendalikan dan itu seluruh aktivitas manusia ini harus berbasis digital, ya. Baik itu untuk berliterasi dan juga untuk bernumerasi harus berbasis digital. Dan saya bersyukur bahwa tanggal 6 November kemarin saya didatangi oleh tim dari BINUS, Universitas Bina Nusantara Jakarta, ya, untuk memberikan perpustakaan digital, ya. Dan tentu setelah dipasang perpustakaan digital ini, saya melihat animo anak-anak di paroki, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, itu setiap hari mereka datang ke pastoral, ya. Dan tentu ini juga media yang paling bagus, ya, untuk memberikan katekesi kepada anak-anak, ya. Di sana selain mereka akses pengetahuan berupa itu video, juga di sana kita bisa ajar mereka untuk pendidikan iman. Orang laporan. Hanya orang rajin itu berkati, tapi orang malas dikatakan sebagai perusak dan tidak pernah akan berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Amsal 6 yang malah menjadi beban dan menjadi imam yang bawa beban. Ini saat yang terakhir kan. Tentu ada banyak kekurangan, tapi jangan melihat kekurangan itu sebagai tantangan yang mematikan semangat, tapi itu adalah kesempatan untuk menantang diri dan memandang masa depan.